Wabarakatuh. Untuk seluruh pendengar setia Radio Jakarta Islamic Center, mitra GIC yang tentunya sedang mendengarkan di ruang dengar Radio Jakarta Islamic Center, baik melalui gelombang 107,7 FM maupun melalui sosial media kami di Facebook Radio GIC dan juga melalui web streaming di www.islamicstripcenter.org.id. Senang sekali, alhamdulillah hari ini atas izin Allah, atas rahmat yang Allah berikan, hari ini senang sekali Zoma sudah ditemani oleh kedua narasumber yang sudah hadir di studio Radio JIC. Ada Pak Paulo di sini dan juga ada Pak Eko dari Sekretariat Pusat Pengkajian Pengembangan Islam Jakarta. Hari ini sesuai dengan yang mitra JIC sudah lihat bersama di studio Radio JIC, ada dua lukisan yang Masya Allah luar biasa sekali yang tentunya akan dijelaskan juga karena pelukisnya sudah hadir bersama kita di program pagi ini GIC Corner di Jakarta Islamic Center. Tapi sebelumnya boleh di-share dan diberikan like dan komennya juga untuk mitra JIC yang bergabung melalui platform sosial media kami, dan jangan lupa di-subscribe YouTube channel kami di JIC TV. Jadi GIC TV di-subscribe juga ya YouTube-nya. Assalamualaikum Bapak Paulo, sehat? Waalaikumsalam, sangat sehat. Alhamdulillah, senang sekali. Hari ini kami juga berterima kasih sudah bisa meluangkan waktu Pak Paulo untuk kami dan membawa dua lukisan yang luar biasa ini. Boleh disapa mitra JIC dan boleh nanti dijelaskan filosofisnya. Lukisan ini saya lukis ya tujuannya untuk dakwah seni. Jadi untuk di era milenial saat ini ya kan mungkin anak-anak sekarang itu kalau dakwah ceramah langsung ya mungkin agak bosan ya, atau bete ya kan. Tapi dengan seni dakwah ini mereka kayak gini ya gambarannya ya. Itu versi saya sebagai pendakwah seni. Jadi tentang kayak lukisan Baitul Maqbur ya kan, terjadilah Ka'bah ya kan. Ya ternyata Baitul Maqbur dan Ka'bah ini sebelum zaman Nabi Ibrahim sudah ada ya. Ka'bah ini yang dari Baitul Maqbur sana. Iya, betul mitra JIC. Kalau melihat misalkan dari pintu masuk Jakarta Islamic Center yang ada tangga eskalatornya tuh di sebelah kanan ada lukisan tinggi, itu Pak Paulo juga yang melukis ya? Ya, itu waktu puasa 2019 ya, Ramadan kemarin ya, itu saya buat juga untuk dakwah seni juga pada umat manusia di dunia ini, terutama kaum muslim ya kan, supaya lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan, perintahnya nomor satu, perintahnya itu banyak orang ikutin ya kan, tapi larangannya itu sangat susah ya kan. Mungkin kalau finansialnya agak susah, mereka akan berbelok lagi. Jadi kesetiaan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat susah untuk umat manusia ya, biasa dengan kemiskinan ya kan, sehingga dia berpaling ke ciptaannya, bukan penciptanya yang disembah, tapi ciptaannya ya kan, kayak malaikat atau pohon besar, gunung-gunung ya, seperti itulah manusia. Makanya perlu pendekatan melalui ceramah seni, dakwah seni, dan perlu juga misalnya saya rencana mau taruh di percetakan ya. Jadi regenerasi atau era milenial tuh lebih suka gemar membaca Al-Quran. Betul, wah ini tersampaikan sekali filosofis dari lukisan yang dibuat oleh Pak Paulo. Dan ini mengatasi kerinduan juga ya Pak ya, karena kan di era Covid saat ini kita agak susah gitu ya kalau kita ingin beribadah umroh gitu. Nah kita bisa lihat dari lukisan ini direfleksikan kepada keimanan kita, apalagi anak milenial, kaum muda, ini harus tetap dekat gitu ya kepada Allah, jangan dekat via sosial media juga ya Pak Paulo ya. Nah ini kalau yang pesan yang tersirat dari lukisan ini begitu ya Pak ya. Nah ini ada dua lukisan di sini. Kalau yang dari yang satunya? Kalau ini tentang perjalanan setiap manusia pas meninggal dunia, meninggal dunia. Jadi perjalanan di dunia saja sudah sangat panjang, ya, cari nafkah dan lain-lainnya. Tapi nanti setelah mati pun ada perjalanan panjang, ya kan, yang sampai ke Sirat sana, sampai ke Telaga Rasulullah sana. Itu di sana ada dua persimpangan jalan, ke neraka atau ke surga, kan begitu. Jadi kadang-kadang manusia tidak mengerti, dikira kalau sudah meninggal dunia itu sudah habis. Tapi perjalanan panjang mereka masih sangat panjang.
ya kan, belum lagi malaikat penyambut nyawa dan dua malaikat yang menjaga dia untuk membawa ke surga atau ke neraka. Jadi tergantung amal dan perbuatan mereka. Jadi regenerasi sekarang terutama era milenial harus diberitahu oleh orang tuanya. Jadi orang tuanya sebagai imam atau sebagai pendakwa di rumahnya supaya istri dan anaknya mengerti tentang hidup, tentang heaven, tentang surga. Itu ya, filosofinya seperti itu kira-kira. Wah, ini luar biasa sekali. Kalau melihat dua lukisan ini jadi teringat ya Pak ya, maksudnya tentang keimanan kita, bagaimana ketakwaan kita, menjadi self reminder juga untuk kita semuanya untuk agar tetap mengingat bahwa ketika habis dunianya sudah tidak di end begitu aja ya Pak. Kalau di film udah happy ending gitu. Tapi ternyata kita masih ada pertanggungjawaban dan ini rutenya gitu Mitra JC. Saya tambahin sedikit ya. Boleh. Saat ini sedang pandemi C19 ya, corona. Jadi ini semua ya mungkin Allah menghendaki, dan ini perbuatan iblis semua. Kita ke masjid dilarang, ya ke agama lain juga, ke tempat ibadah lain dilarang. Ya, itu yang perbuatan iblis semua, versi saya mengatakan seperti itu, dan Allah menghendaki itu. Tujuannya supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan takwa 100%. Nah, saya buat perbandingan sedikit antara seorang pemabuk sama seorang yang semi, ya, yang keimanannya takwanya hanya 50%. Tapi sang pemabuk ini berani daerah yang rawan hantunya atau lewat kuburan, dibuat tempat tiduran di sana untuk mereka. Tapi kalau yang setengah beriman ini malah kabur, ini ketakutan. Jadi paling tidak ketakwaan kita 100%. Nah, itu tugas bagi orang tua atau bagi ustadz atau teman-teman yang lain yang beritahu kepada kita. Iya, wah ini luar biasa sekali, dan tentunya Zuma juga penasaran nih Pak Paulo kenapa memilih Jakarta Islamic Center dia akhirnya yang diberikan karya yang luar biasa dari Pak Paulo. Saya sebelumnya sebagai pendakwa seni di Istiqlal sama Pak Profesor Dr. Nasrul Umar dan teman-teman ustadz di Islam Istiqlal, ya kan, ya saya memberikan pencerah kepada publik, karena di Istiqlal termasuk wisata orang Eropa pun banyak yang sama. Jadi mereka melihat bahwa dengan adanya dakwah seni ini mereka telah hati, gitu, lihat, oh kayak gini perjalanan tentang ke surga ke neraka ini, oh kayak gini ya, jadi mereka telah hatinya, kayak gitu. Akhirnya dengan konsep saya ikuti perintahnya dan jauhi larangannya itu, jadi pakai ceramah oleh Pak Imam Besar Istiqlal yang sekarang sudah jadi menteri, siapa namanya? Ada menteri sekarang yang menteri tentang pertahanan juga, saya bukan Pak Prabowo, sama yang itu juga mengatakan dia ikut ceramah juga sama-sama untuk membuat publik lebih dekat kepada Al-Quran, lagi membaca Al-Quran. Jadi konsepnya adalah yang dibilang gemar membaca Al-Quran dari dini, supaya mereka mengerti tentang itu sebenarnya. Dan ini berarti menyampaikan pesan melalui karya seni, dan pesannya ini adalah untuk kebaikan setelah kehidupan kita juga di dunia gitu ya Pak ya. Luar biasa sekali, dan tentunya ini kalau menurut saya mungkin jarang sekali gitu ya ada yang menyampaikan pesan melalui goresan di atas kanvas atau di atas lukisan seperti ini, karena memang sudah jarang sekali. Dan mungkin kalaupun ada galeri seni yang menampilkan karya-karya Islam itu pasti sangat diminati sekali ya sedikit ya. Kalau di Al-Quran mungkin Pak Ustadz tahu ya, di Al-Quran kita dilarang melukis tentang makhluk hidup, itu sangat dilarang. Ya, istilahnya kayak tentang Nabi Muhammad, memang wajahnya tidak terlihat, itu kan dilarang. Itu tujuannya supaya kita tidak menyembah berhala yang mendewakan orang. Jadi saya melukis tentang yang tidak berbentuk manusia atau makhluk. Ya kan, jadi pencerah ke mereka tentang kayak begini, kayak ini tidak ada makhluk hidupnya. Misalnya ada hanya abstrak saja. Jadi kita tidak boleh melukis tentang objek makhluk hidup. Itu sedikit gambaran saja. Betul sekali, dan tentunya di sini juga sudah ada Pak Eko dari Sekretariat Pusat Pengkajian Pengembangan Islam Jakarta. Ini berarti kali kedua ya Pak Paulo, berarti ada 3 karya Pak Paulo di Jakarta Islam Center. Bagaimana Pak menerima karya yang luar biasa ini dari Pak Paulo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Paulo ya. Ini untuk yang kedua kalinya kalau nggak salah. Kedua kali, tapi ada 3 karya lukisan ini. Tahun 2019 Pak Paulo juga melukis di dinding masjid. Itu mengambil momen di bulan Ramadan kalau nggak salah ya. Ketika bulan Ramadan Pak Paulo sambil puasa, dia melukis, Masya Allah, sebagai media dakwah ya Pak ya. Mudah-mudahan amal jariah Pak Paulo ini bisa
mendapatkan pahala lah Amin, amin. dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kali ini dua lukisan ini yang sekarang diserahkan ke Jakarta Islamic Center ini, terima kasih luar biasa Pak Paulo, dakwah yang Pak Paulo ini yang jalankan, mudah-mudahan amal jariahnya luar biasa. Amin. Kita biasa melihat lukisan itu kaligrafi, tapi ini lain daripada yang lain, ini dakwahnya. Kalau kaligrafi kita sudah biasa ya melihat, tapi ini luar biasa menurut saya, menggambarkan apa mungkin spiritual Pak Paulo sendiri. Mudah-mudahan Pak Paulo di dalam menjalankan spiritualnya makin istiqomah. Amin, amin. Dan rencana informasi dari teman-teman di Divisi Infocom ya, mau dipasang di perpustakaan. Mudah-mudahan semakin berkah Pak, karena di perpustakaan itu banyak yang berkunjung sehingga banyak yang melihat apa yang melihat nanti jadi ladang amal buat Paulo. Jadi menambah berkah buat Paulo dan Jakarta Islamic Center ini. Terima kasih, saya dari Jakarta Islamic Center. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ungkapan rasa terima kasih kami ya Pak Paulo dari Sekretariat Pusat Pengkajian Pengembangan Islam Jakarta, dan tentunya melihat kedua lukisan ini dan kita menerima 3 karya Pak Paulo di Jakarta Islamic Center. Mungkin Pak Paulo ada pesan nih untuk para milenials muda di ruang dengarnya, kita lagi COVID, mungkin semua ada yang merasa hidupnya stuck gitu-gitu aja, ada yang merasa kayak kurang bersemangat dan lain sebagainya. Pesan-pesan dari Pak Paulo, karena ini semangat sekali nih, apa namanya pesan yang tersirat dari kedua lukisan ini. Pesan saya untuk di teman-teman atau sahabat di publik ya, atau sahabat di luar sana, banyaklah dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nomor satukan dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua pandemi tentang COVID, tentang apa, akan jauh darimu. Itu nomor satu. Allah Subhanahu wa Ta'ala di nomor satukan. Ya kan, baru kalian bangun subuh, ya baca Al-Quran, ya kan, dekatkan diri kalian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu. Baru kalian aktivitas dunia, macam kerja, di swasta, di pemerintah. Jadi pesan saya kepada teman-teman semua di luar sana, nomor satukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupanmu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Pak Paulo sudah hadir untuk memberikan karya yang luar biasa untuk Jakarta Islamic Center. Tentu ini akan dipajang di perpustakaan Jakarta Islamic Center, karena ini bukan hanya sekedar hiasan belaka, tapi ada nilai spiritualitas atau journey-nya gitu ya, atau perjalanan kita juga, karena pastinya inspirasi didapatkan dari sisi perjalanan spiritualitas dari Pak Paulo. Dan tentunya Mitra JIC nanti ketika sudah dibuka lagi perpustakaan Jakarta Islamic Center bisa berkunjung juga untuk melihat kedua lukisan yang luar biasa yang tentunya sudah diberikan oleh Pak Paulo untuk Jakarta Islamic Center. Dan terima kasih banyak sekali lagi Pak Paulo, mudah-mudahan ini menjadi sebuah ladang pahala juga. Dan terima kasih Jakarta Islamic Center senang sekali menerima sebuah karya dari Pak Paulo. Dan juga terima kasih Pak Eko sudah menyempatkan hadir juga untuk berbincang singkat bersama kami pada pagi hari ini jelang siang. Dan tentunya untuk Mitra JIC jangan lupa juga diberikan like, komen, dan share juga tayangan video ini. Dan tentunya jangan lupa di subscribe juga di YouTube channel Jakarta Islamic Center, ada di JIC TV. Jadi jangan lupa untuk di subscribe juga ya. Dan terima kasih banyak sudah setia selalu bersama Radio Jakarta Islamic Center. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita dapat insya Allah bersua kembali gitu ya di era new normal ini. Dan mudah-mudahan tetap sehat selalu, jaga iman dan imun Anda Mitra JIC. Dan akhir kata saya Zoma Sabeta beserta narasumber yang sudah hadir pada hari ini pamit undur diri. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.